Kita bersyukur ya pada pagi hari ini. Gak kerasa kita udah di akhir tahun ya. Bulan Desember kita masuki. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu terima kasih. Biarlah setiap nyanyinya Tuhan boleh kita renungkan dan kita rasakan bahwa semuanya Dia dan anugerah. Dalam
kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, jika kami sampai hari ini ada dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena kami percaya setiap janji Tuhan yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang akan Kau pelihara terus Tuhan. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Bapa. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan diurapi Tuhan, diberkati Tuhan lewat pujian kami Tuhan, lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar Bapa. Biarlah Tuhan Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah pada pagi hari ini Bapa. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini ibadah online Tuhan, biarlah mereka pun mendapatkan berkat yang sama seperti yang kami rasakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan yang ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, walaupun cuacanya tidak mendukung, tapi kita masih tetap bersyukur masih bisa beribadah di tempat ini ya. Kita nyanyikan Allah Sanggup. lagu Nyanyi Glory. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita hanya mau bisa memuji nama Tuhan. Bersyukur kita masih bisa beribadah di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan.
Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan? Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Allah yang sempurna.
luar biasanya Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mau kita berbuat apapun. Dia hanya mau kita duduk diam di bawah kakinya. Apa yang bisa kita balas untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pemeliharaan Tuhan selama sepanjang tahun ini yang boleh kita lalui, yang begitu berat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu melihara kita, menjagai kita, dan melindungi kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Inilah kami Bapa. Kami tidak bisa membalas apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Tapi saat ini Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami tahu, itu semua boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya berasal daripada-Mu saja Bapa. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, mendengarkan waktu yang begitu sedikit yang boleh kami dengar. Biarlah itu boleh benar-benar boleh bermanfaat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, meskipun hujan kita bisa berada beribadah bersama, memuji dan mengagungkan Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kasih Allah tak berkesudahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu memang adalah Allah yang kasih. Kalau saudara membaca di dalam kitab 1 Yohanes, maka dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Karena hakikat daripada Allah itu adalah kasih. Artinya sifat kasih itu adalah melekat di dalam Allah. Ya, salah satu sifat daripada Allah itu adalah kasih, dan itu melekat ya di dalam Allah. Kita akan membaca di dalam Mazmur 100 pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12 dan dilanjutkan dengan ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendedak. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita.
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, pertama pasal 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu mau Dia bagi besar kesetiaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-103, Daud memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau saudara membaca dari ayat-ayat yang awal, maka Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan kenapa Daud memuji Tuhan, kenapa dia mengatakan, hai jiwaku, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Karena kemudian Daud memberitahu alasan-alasannya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengampun segala kesalahan kita, yang menyembuhkan segala sakit kita. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, ya, panjang sabar. Tuhan itu selalu sabar menunggu manusia. Kasih setianya itu selalu berlimpah-limpah, bukan untuk hari ini atau sesaat saja, tetapi untuk selama-lamanya. Dia tidak melakukan apapun untuk dosa kita setimpal dengan perbuatan kita, tetapi dikatakan Tuhan melupakan sejauh timur dari barat, ya, setinggi-tingginya langit di atas bumi. Dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia bagi orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Ratapan yang kita baca ini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Padahal kitab Ratapan ini adalah ratapan dari Nabi Yeremia, bagaimana pada waktu itu bangsanya yang sudah diberitahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka menolak apa yang firman Tuhan katakan. Mereka mendukacitakan hati Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, Allah Yehova, Allah yang sejati. Saudara-saudara, tetapi di atas semuanya, ketika Nabi Yeremia meratap, dia mengatakan ketika dia melihat Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dikatakan tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Daud maupun oleh Nabi Yeremia tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Kita melihat bukti kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti kasih Allah itu pertama adalah kita melihat ketika diawali dengan penciptaan manusia sebagai puncak daripada ciptaan yang tertinggi, ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Adam dan Hawa, diberikan kuasa untuk mengelola semuanya, dan Tuhan mengasihi manusia. Tetapi saudara-saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam keberdosaannya, manusia kemudian bersembunyi daripada Allah, tetapi Allah tahu. Dan saudara, Allah yang kudus tidak bisa bersama dengan dosa, tidak bisa bersama dengan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan manusia kemudian diusir dari Taman Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya seringkali merenungkan bahwa sungguh-sungguh Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang hebat, yang ajaib, yang kasihnya begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Karena memang saya pernah memikirkan, kenapa Allah tidak memusnahkan saja Adam dan Hawa, membentuk manusia yang baru. Apakah Allah bisa? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Dia berkuasa, Dia yang menciptakan manusia, tetapi Allah tidak seperti manusia yang seperti saya pernah berpikir seperti itu. Allah adalah Allah yang mengasihi. Dan saudara, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Meskipun dia harus keluar dari Taman Firdaus,
Satu tempat yang indah yang Tuhan berikan kepada manusia di awal penciptaan itu. Tetapi manusia tetap dikasihinya. Manusia tidak dimusnahkannya dengan membentuk manusia yang baru. Tetapi bahkan Tuhan di awal kejatuhan manusia memberikan janji keselamatan untuk menebus dosa manusia. Saudara bisa membayangkan bagaimana luar biasanya Tuhan bagi manusia yang begitu dikasihinya, yang diciptakannya serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, janji Allah terus berlanjut. Ribuan tahun kemudian, tepatnya 2000 tahun, Abraham dipanggil, saudara. Dan Abraham ketika dipanggil oleh Allah, Abraham dijanjikan bahwa dari keturunannya akan lahir suatu bangsa yang besar yang akan menjadi umat Allah. Dan saudara, di dalam waktu-waktu penantian yang begitu lama, bukan waktu yang sebentar, Abraham kemudian mempunyai anak dan keturunannya memang seperti yang dikatakan dan dijanjikan oleh Tuhan. Seperti bintang di langit, begitu banyaknya Tuhan kemudian membentuk satu umat yang dinamakan umat Israel. Umat Israel yang ada di tanah Mesir kemudian dipanggil menuju suatu negeri perjanjian. Umat Israel dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitarnya yang tidak mengenal Allah yang sejati. Supaya bangsa Israel ini menjadi berkat, supaya memberitahu kepada mereka Allah Yehova, Allah yang sejati itu, Allah yang mengasihi juga bangsa-bangsa yang lain. Dan Allah ingin bangsa Israel ini menjadi satu kesaksian bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Dituntunnya umat Israel keluar dari Mesir. Mujizat-mujizat terjadi. Bagaimana mereka menyeberang laut Teberau. Dan bagaimana penyertaan Tuhan memberikan makan, minum. Dan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Itu semua dinyatakan oleh Tuhan kepada umatnya. Tetapi umat Israel mendukacitakan hati Tuhan. Mereka bukan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya yang menyembah berhala. Tetapi malahan mereka ikut menyembah berhala seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka memberontak kepada Tuhan. Melalui nabi-nabinya, Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menurut kepada Tuhan. Pada satu kali ketika Tuhan murka, Tuhan bilang kepada Musa bahwa Dia ingin memusnahkan saja umatnya yang berbuat dosa terus, yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika Musa memohon belas kasihan Tuhan, dikatakan Tuhan itu berbelas kasihan. Dia mengampuni kembali. Saudara bisa membayangkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, lewat waktu berjalan, nabi-nabi memberitahukan kepada umat Tuhan bagaimana mereka jangan meninggalkan Tuhan, tetapi harus berbalik kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mereka tetap melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, yang mendukacitakan hati Tuhan. Sampai saudara, akhirnya Tuhan kemudian membuang mereka dan mereka menjadi bangsa tawanan. Tetapi ketika di tanah buangan menjadi bangsa tawanan, Tuhan tetap tidak meninggalkan. Ketika orang Israel berdoa kepada Tuhan, mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan mereka ada satu masa bahwa pada satu waktu mereka akan kembali ke negeri mereka. Dan 70 tahun mereka menjadi bangsa tawanan di Babel, kemudian mereka bisa kembali ke negerinya. Saudara, ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, melalui para nabi, akhirnya mereka diberitahu, mereka akan dibuang, mereka akan kembali mengalami pemulihan. Dan juga melalui kitab para nabi juga diberitahu akan datang Mesias yang dijanjikan Allah ketika awal manusia jatuh di dalam dosa. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Saudara, Yesus kemudian lahir.
Dan saudara, kelahiran Yesus itu sungguh ajaib. Tuhan memakai Maria dan Yusuf, orang-orang yang sederhana, yang mungkin tidak ada artinya, tetapi Tuhan memakai mereka menjadi alat kemuliaan Allah. Bahwa melalui rahim Maria, maka saudara, Roh Kudus, Maria ini mengandung dari Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri, dan lahirlah Yesus. Yesus bertumbuh dan melayani. Dia mengasihi manusia di dalam perjalanannya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Manusia yang berdosa tidak bisa dibebaskan dosanya oleh siapapun juga manusia lagi. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, sudah hilang kemuliaan Allah. Tetapi yang bisa membebaskan, menebus manusia dari dosa itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia datang menjadi manusia. Tetapi saudara, dia ditolak oleh umatnya sendiri. Dia mati, dia disalibkan. Tetapi karena dia adalah Tuhan, kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit, dan dia menebus dosa manusia. Sengat maut dipatahkan. Firman Tuhan katakan, keselamatan untuk segala bangsa dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Kristus mati ketika kita manusia masih berdosa. Kita akan membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Kita manusia yang berdosa, tetapi oleh karena Kristus, maka ketika kita percaya kepada Dia, maka saudara dan saya menerima jaminan keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, kita melihat bukti-bukti kasih Allah mulai dari awal penciptaan sampai kemudian pada zamannya Abraham yang dipanggil, pada kemudian Tuhan membentuk satu umat, yaitu umat Israel. Mereka tidak bisa menyatakan kasih Allah kepada bangsa-bangsa yang lain. Mereka kemudian ditawan, tetapi Allah tetap mengasihi. Mereka bisa kembali ke tempatnya. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru Yesus lahir, tetap umat Israel menolak. Umat Allah itu menolak Tuhan Yesus. Dan Yesus disalibkan. Sekali lagi, tetapi Yesus adalah Tuhan. Ya. Maut tidak bisa mengubur Dia. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara, inilah satu hal yang luar biasa mengenai kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya. Karena Dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melihat bukti-bukti kasih Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita terhadap kasih Allah itu? Yang pertama, saudara, kita bertobat. Saudara, saya mengharapkan semua kita yang hadir pada saat ini, bahkan mereka yang beribadah secara online atau siapapun itu juga yang melihat ibadah secara online, mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan Mesias, yang membutuhkan juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita. Dan kita percaya kepada Dia, menyambut Dia sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Dan kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin banyak kali kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, Dia tetap Allah yang mengasihi. Dikatakan Dia adalah Allah yang panjang sabar, yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia selalu mengampuni segala kesalahan kita. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, bukan satu kali saja kita percaya dan bertobat, tetapi terus di dalam perjalanan hidup ini, banyak hal yang kita lakukan mungkin menyedihkan hatinya Tuhan. Biarlah kita tetap mengalami pertobatan, meminta ampun kepada Tuhan.
dan tetap mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Dia sang pemelihara kehidupan ini. Dan kita belajar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang artinya menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini, yang memanggil saudara dan saya, orang-orang yang tidak layak, menerima anugerah Tuhan. Saudara, kalau saya membayangkan itu, saya merenungkan akan kasih Allah, saudara, kita pasti akan bisa meneteskan air mata kita. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita orang yang tidak layak, Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia panggil kita, Dia pilih kita, Dia menginginkan kita bertobat, percaya kepada Dia, supaya menerima keselamatan, supaya ada jaminan hidup kekal di dalam kehidupan kita. Dan Dia ingin selanjutnya di dalam kehidupan kita, sambil menunggu seperti apa yang dikatakan, ketika Dia bangkit dan naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia satu kali kelak akan menjemput gerejanya, akan menjemput orang-orang yang percaya. Sambil menantikan waktu-waktu itu, kita belajar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan saja kita membaca, tetapi firman Tuhan katakan kita merenungkan itu siang dan malam. Artinya kita melakukan setiap firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Biar kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika kita belajar menghormati Tuhan, maka kita belajar menyenangkan hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua, sikap hidup kita, biarlah kita menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah orang sekitar kita, di antara saudara seiman, dimanapun kita berada. Biarlah saudara dan saya hidup ini menjadi berkat, menjadi saksinya Kristus, sebagaimana Tuhan dulu menginginkan umat Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Maka saudara dan saya dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih, satu imamat yang rajani, ya, satu bangsa yang kudus, yang Tuhan ingin supaya ketika kita sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu, kita memberitakan tentang kasih Allah itu kepada orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus hidup di dalam kasih-Nya Allah. Saudara, jangan keluar dari kasih-Nya Allah. Kita tetap menjadi orang-orang yang menempel, yang erat dengan Tuhan. Kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga segala ketakutan, sehingga segala kekhawatiran, sehingga segala kegentaran. Mungkin saat-saat ini kita mendengar berita-berita bagaimana di Bandung ini, di Jawa Barat ini, angka COVID pandemi ini naik. Kita barangkali gentar, bagaimana saya harus beribadah, bagaimana saya harus bekerja, bagaimana harus saya melakukan ini dan itu. Karena keadaan seperti ini, saudara-saudara, di tengah kekhawatiran hidup kita, di tengah kegentaran hidup kita, mari saudara-saudara, kita tetap hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita hidup di dalam Dia, melekat erat kepada Dia, saudara, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Damai sejahtera surgawi yang tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Yang keempat, saudara, biarlah kita hidup mengandalkan Tuhan yang mengasihi umatnya. Siapapun juga di dalam dunia ini tidak bisa kita andalkan. Saudara, mengandalkan orang yang berkuasa tidak dapat diandalkan. Manusia semuanya terbatas, tidak bisa mengandalkan. Saudara mengandalkan saudara seiman, mengandalkan gembala sidang, mengandalkan orang tua atau anak-anak, diandalkan oleh orang tua yang sudah pensiun. Semua tidak bisa diandalkan, hanya Dialah andalan hidup kita. Karena apa, saudara? Karena kasih-Nya itu dapat dipercaya. Kita sudah melihat bukti-bukti kasih Allah ketika umat Israel
berbuat dosa dan tidak bisa menjadi berkat, dia juga tidak membinasakan umat Israel. Tetapi melaluinya Tuhan tetap menuntun umat pilihannya. Dan saya percaya saudara, hidup kita juga sampai saat ini selalu dituntun oleh Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, hari-hari yang kita lalui, barangkali keadaan ekonomi tidak seperti dulu lagi. Tetapi bukankah selama 10 bulan ini kita dipelihara oleh Tuhan? Saya yakin saudara cukup makan, ya, cukup minum, kita diberikan kesehatan. Inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu pada hakikatnya sekali lagi adalah kasih. Kasih itu melekat dalam dirinya Tuhan sebagai salah satu sifat daripada Tuhan. Yang kelima, saudara, yang tadi saya katakan sedikit, hidup dengan relasi yang indah dengan Allah. Ya, kita terus mempunyai hubungan yang erat, seperti ranting itu melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Jangan pernah terputus, saudara-saudara. Ketika kita terputus, kita akan terbuang, dan kebinasaan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita punya relasi dan hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai relasi yang indah dengan Allah, saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan hidup. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kekuatan melewati hari-hari yang harus kita lewati di dalam kehidupan ini. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan, saya menyimpulkan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kasih itu adalah hakikat Allah, karena Allah adalah kasih. Yang kedua, kasih Allah itu tidak sementara, tetapi kasihnya kekal, tidak berkesudahan, selama-lama-lamanya, saudara. Itulah kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Saudara, kalau ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Allah tetap mengasihi. Kita menjadi orang-orang yang hidup kepada Tuhan, memohon ampun. Setiap waktu ketika di dalam doa saya selalu belajar juga, Tuhan ampuni. Kalau mungkin ada pembicaraan, ada pikiran, ada perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Barangkali kita memikirkan, saya sudah berbuat hal-hal yang hebat, tetapi semuanya tidak tersembunyi di hadapan Allah. Dia melihat hidup kita semuanya. Dan saudara, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kasih Allah itu kekal. Dia akan tetap menjadi Allah, ya, yang sabar dalam kehidupan kita. Menjadi Tuhan yang tetap penyayang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang ketiga, biarlah kita hidup di dalam kasih-Nya Allah. Sekali lagi artinya melekat erat, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak bisa sekali lagi mengandalkan siapapun hari-hari ini. Saudara, kita tetap tentu, ya, pada masa-masa pandemi ini menjalankan protokol kesehatan. Ya, kita menjaga jarak, kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita menjaga kebersihan hidup kita. Tetapi di atas semuanya, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan yang memelihara hidup kita, yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kita, melewati hari-hari yang harus kita lalui. Yang terakhir, saudara, kalau kita hidup di dalam kasih Allah, maka saudara, itu akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera surgawi, menghapuskan sekali lagi segala ketakutan kita, segala kekhawatiran di dalam hidup kita, segala kegentaran di dalam hidup kita. Hari ini ketika saudara dan saya datang, apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita gentar, takut, khawatir, bingung menghadapi situasi pada saat ini? Serahkan semua kepada Tuhan, karena kita tetap mempunyai Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan, yang mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Andalkan Dia terus di dalam kehidupan ini. Sebentar kalau kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita akan kasih Allah yang luar biasa, yang digenapi ribuan tahun, kemudian digenapi, ya saudara, dari awal manusia jatuh dalam dosa, digenapi melalui kelahiran Yesus. Dan Dia berkarya. Dan saudara, itu mengingatkan kita akan korban Kristus
yang luar biasa, dan itulah bukti kasih Allah kepada kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Herman, memberkati. Saya akan menyerahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk bukti-bukti kasih Allah yang sudah kami lihat, bukan saja pada waktu-waktu yang lalu kepada umat Tuhan, tetapi sampai hari ini kami mengalami kasih Allah itu dalam hidup kami. Sebentar kalau kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus, perlayakan kami semua, supaya kami boleh berlayak makan dan minum tubuh dan darahnya Kristus, yang mengingatkan kami akan korban Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Pakai hamba-Mu yang akan melayani dan berkati kami semua melalui perjamuan kudus ini. Kami dipersatukan dan menunggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita angkat pujian. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau. Kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Sementara setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa dan mempersiapkan untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Musik tetap berjalan dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan. Kasih Allah yang sungguh sangat besar
bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, setelah kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami juga mau diingatkan kembali saat kami masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, sehingga Kristus Yesus menunggal dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya, amin. Siapkan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah sewan anggur. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah, kita akan bangkit berdiri.
dan kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Seberapa banyak anak-anak-Mu ya Tuhan yang boleh ada di rumah Tuhan, mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati lewat firman Tuhan, lewat persekutuan di dalam tubuh dan darahnya Yesus. Kami boleh ya Tuhan diingatkan kembali akan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami umat Tuhan. Untuk kami boleh kuat selalu ya Tuhan dan tetap setia mengiring kepadamu. Terlebih lagi kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Engkau mengetahui keadaan mereka satu persatu, dan juga yang sudah lansia, mereka juga hanya dapat menyaksikan ibadah-ibadah di tempat ini lewat online. Bapa, Engkau juga memberkati mereka. Kalaupun mereka dapat mengikuti perjamuan kudus, Tuhan juga memberkati kerohanian mereka semuanya ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh terus setia mengiring kepada Tuhan dan melayani Tuhan lewat doa-doa mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah Natal ya Tuhan tanggal 20, dan juga perayaan Natal secara online nantinya akan dikirim lewat online ya Tuhan pada tanggal 25. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami juga ya Tuhan pada tahun ini tidak bisa ya Tuhan karena keadaan situasi yang belum mengizinkan kami ya Tuhan tidak mengadakan ibadah tutup tahun ataupun ibadah tahun baru tanggal 1, tetapi kami langsung nanti akan rencananya masuk di dalam ibadah tahun baru, yaitu pada jam ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Tuhan kiranya menuntun, memimpin kami semua ya Tuhan. Baik, sebentar lagi kami akan memasuki Natal. Tuhan juga menolong semua acara-acara yang dipersiapkan Bapak, dan juga sampai dengan tahun yang baru Tuhan juga akan memimpin, menyertai untuk kami akhiri tahun 2020 dan juga kami masuk di tahun 2021 yang akan datang. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, yang mengatur semuanya, segala masalah yang timbul, yang ada pada saat ini, karena negara kami masih ya Tuhan terkendala oleh pandemi Corona ini ya Bapak. Tuhan tolong vaksin anti corona juga yang akan dipergunakan dan diproduksi di tahun 2021. Kiranya Engkau mengatur semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami dapat semua ya Tuhan terlayani oleh vaksin corona ini Bapak, sehingga semua ya Tuhan keadaan boleh teratasi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberkati segenap usaha Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Dan juga bagi anak cucu kami yang sekolah, yang ya Tuhan mengikuti dalam pendidikan secara online, Tuhan juga memimpin mereka, berikan kesabaran ya Tuhan. Bagi guru-guru juga Tuhan memberkati supaya dapat mengajar anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan, dan mereka dapat mengikuti dengan baik dan mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan nanti, bahkan satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, mari kita nyanyikan
pujian yang tadi, kasih Allah tak berkesudahan.